Salam kenal dalam storytelling kitab suci kali ini. Ada yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dedin Pasaribu. Saya adalah pembina sekami dari Paroki Pangururan. Dalam storytelling kitab suci kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang 3 pemuda pemberani yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Daniel bab 3, ayat 1 sampai dengan 30. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama ya. Ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Ia membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Patung itu tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Suatu kali, sang raja menyuruh semua orang di wilayah itu agar memanggil para penguasa wilayah untuk menghadiri acara pentabisan patung itu. Saat semua orang berkumpul, berserulah seorang pembantu raja dan berkata, "Saudara-saudara, dengar, ini perintah raja. Jika kalian mendengar jenis suara bunyi-bunyian, kalian semua harus sujud menyembah patung yang didirikan raja itu. Jika ada yang melanggar, sang raja akan mencampakkan kalian ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala." Dan berbunyilah jenis bunyi-bunyian itu. Semua orang yang berkumpul menyembah patung yang didirikan sang raja itu, kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mendengar perintah sang raja, dan mereka tidak menyembah patung yang telah raja dirikan itu. Orang-orang yang melihat mereka tidak menyembah, pergi menghampiri sang raja dan berkata, "Lihatlah raja, mereka tidak menyembah patung yang telah raja dirikan itu." Mendengar hal itu, sang raja kemudian menjadi marah. "Bawa mereka kemari," perintah raja dengan amarah. Para pengawal membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke hadapan sang raja. "Oh, kaliannya orang yang tidak menyembah patung yang kubuat itu. Akan kuberikan kesempatan untuk menyembah patung yang aku dirikan itu. Tapi jika kalian tidak mau, akan kulempar kalian ke dalam api yang menyala itu. Siapa nantinya yang bisa menyelamatkan kalian?" ucap raja dengan marah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh raja," kata mereka, "Allah kami dapat menyelamatkan kami, dan kami tidak akan menyembah patung yang raja dirikan itu." Mendengar hal itu pun raja semakin murka. "Buat perapian itu menjadi panas 7 kali lipat," ucap raja dengan amarah. Para pengawal lalu mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam api yang panas itu. Para pengawal juga menambahkan panas api itu sehingga membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mati. Sang raja memperhatikan perapian yang panas itu, dan dia terlonjak kaget dan berseru kepada para menterinya, "Bukankah kita telah melempar 3 orang ke dalam api panas itu?" "Benar, raja," jawab para menterinya. "Tapi aku melihat 4 orang berjalan di atas api itu. Mereka tidak terbakar dan mereka bersama Allah." Sang raja pun mendekati perapian itu dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah." Lalu Sadrak, Mesak,
dan Abednego keluar dari perapian itu. Orang-orang yang berkumpul melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat tidak percaya. Mereka tidak mati. Bahkan bau asap pun tidak tercium dari mereka. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ucap raja. Allah mereka telah menyelamatkan pelayannya, dan tidak ada Allah lain yang dapat melakukan seperti ini, ucap raja. Sang raja juga mengeluarkan perintah bahwa siapa orang yang melakukan penghinaan terhadap Allah, mereka akan dipenggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Dan pada akhirnya, sang raja memberikan tempat tertinggi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman, demikianlah kisah dari 3 orang pemberani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, teman-teman, ada 3 pesan berharga yang bisa kita kutip dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, berani melawan rasa takut dan keluar dari zona nyaman. Teman-teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang salah dan mengatakan iya untuk sesuatu yang benar. Kita juga harus begitu ya teman-teman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita melihat sesuatu yang salah, kita harus berani melawan atau mengatakan tidak untuk sesuatu yang salah itu. Walaupun kita tidak akan disukai oleh banyak orang, ataupun kita akan dikucilkan, tidak akan jadi masalah selama kita tetap berjalan pada jalan kebenaran. Yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut pada firman Tuhan daripada ancaman raja. Teman-teman, siapa di sini yang tidak takut ketika diancam akan dihukum mati? Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut melanggar firman Tuhan. Mereka bukannya berani, mereka manusia biasa juga sama seperti kita. Tetapi mereka tetap percaya pada Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Kita juga harus berani meniru sikap dari tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun kita diancam ataupun kita disuruh melakukan sesuatu yang salah, kita harus tetap lebih takut melanggar firman Tuhan. Karena apa, teman-teman? Sebagai umat Kristiani, firman Tuhan adalah dasar atau pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu mengandalkan Tuhan. Teman-teman, dari kisah tersebut kita pasti tahu kan bahwa di sepanjang cerita tersebut dikisahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan sampai mereka diancam raja, mereka juga tetap mengandalkan Tuhan. Begitu juga seperti kita ya teman-teman. Dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami kesusahan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh ke dalam sendirian. Kita lihat saja buktinya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mati walaupun dimasukkan ke dalam api yang panas itu. Bahkan Tuhan meninggikan mereka. Sang raja akhirnya memberikan tempat tertinggi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego di tanah Babel. Kita juga harus begitu teman-teman. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya bagi siapa yang selalu mengandalkan dan meminta pertolongan darinya. Teman-teman yang baik, itulah makna dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semoga kisah tersebut dapat membuat kita semakin menghayati iman kita
dan semoga kita semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masa bulan Kitab Suci Nasional ini. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah storytelling saya. Salam kenal di lain waktu ya teman-teman. Dadah!